Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP, Radio GP gitu ya. Gitu. Gitu teman-teman. Batuk mimin teman-teman. Keren kali berita kali ini, keren kali teman-teman. Ini bukan gimana gitu ya, bukan mimin ingin apa ya, tapi memang beginilah terjadinya. Yang mana sprint race malam sangat brutal sekali dramanya, sangat rupanya ada drama ini kungfu ya, kungfu dari ini ya. Dari apa ini kungfunya? Pokoknya ada drama klasik di situ, yang mana di saat Marco Bezzecchi crash, rupanya sudah ada ini ya, sudah ada puncanya. Kenapa Marco Bezzecchi tiba-tiba menampar si Marshall tersebut ya? Ternyata teman-teman ya, ternyata setelah diselidiki ya, di saat motor terjatuh, Marco Bezzecchi tiba-tiba lari ke motornya karena terdengar raungan motornya, gitu ya. Di saat Marshall mencoba mengangkat motor si Marco Bezzecchi, Marshall tersebut tidak sengaja ya, maksudnya dia tidak tahu sebab dia memegang di tali gas ya, di tali gas tersebut waktu diangkat terjadi motornya suara besar. Jadi Marco Bezzecchi tiba-tiba lari terus pop sekali, dia kasih mati motornya, entah apa dibilang pop sekali lagi dia belah. Dan di sini sanksi besar sangat terjadi untuk si Marco Bezzecchi, yaitu dilarang balapan untuk hari ini di race MotoGP Ceko, dilarang ya. Dan setelah itu ternyata mereka bisa mengajukan banding, yaitu 1 jam setelah pernyataan dilarang tersebut ya. Dan di sini panel steward FIM ya resmi ya menolak banding yang diajukan Aprilia kepada oleh Aprilia, dilarang, dibatalkan, ditolak banding mereka, dan resmi Marco Bezzecchi tidak bisa balapan hari ini ya. Ya, di sini ya. Dan Marco Bezzecchi juga sudah meminta maaf ya, namun apa daya, kemaafannya sudah tidak wujud lagi, tidak mempan lagi ya. Kalau sepatutnya kalau dia waktu tampar itu terus dia minta maaf ke apa sebab dia bla 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 lah. Ini tidak, udah berjam-jam baru dia minta maaf. Sebagaimana dia mengatakan, saya meminta maaf ya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas reaksi saya di area gravel. Saat itu adrenalin saya sangat tinggi setelah terjatuh, dan saya panik ketika mendengar mesin motor meraung sangat keras karena gas yang terputar secara tidak sengaja. Kekhawatiran saya akan merusakkan mesin membuat saya kehilangan kendali atas emosi. Saya sangat menghormati kerja keras para marshal yang menjaga keselamatan kami di lintasan dan tindakan fisik yang saya lakukan. Kasihan nih lo. Oke, maaf sudah, tapi skor tetap skor ya, dikatakan oleh FIM. Kasihan sekali. Udahlah, Jorge Martin kena double long lap penalty. Si Marco Bezzecchi kena skor, pening si Massimo Rivola ini. Rupanya lebih besar lagi yang dilakukan oleh Bezzecchi daripada Jorge Martin ya. Kasihan sekali Massimo Rivola. Kasihan sekali Massimo Rivola. Bandingnya juga ditolak. Dan yang paling parah lagi, para komen di sini Mimin ada jumpa satu komen ya, yang mana dia mengatakan segitunya ya pihak MotoGP menginginkan Marc Marquez juara dunia. Segitunya ya
segitunya menginginkan Marc Marquez juara. Apa Sal? Kenapa dengan Marc Marquez? Kenapa dengan Marc Marquez? Marc Marquez masih di posisi 5 klasemen sementara. Kenapa dia yang jatuh, Marquez yang kena? Dia yang jatuh, Marquez yang kena. Memang sakit. Aduh, kalau udah sakit itu, aduh, gatal kepala Mimin ini. Parah. Apapun aja Marquez. Apapun aja Marquez. Kenapa mereka tidak mengatakan, oh, ini jurus yang dibisikkan oleh Valentino Rossi sebelum sprint race kemarin. Sebelum sprint race, Valentino Rossi berjumpa dengan Jorge Martin dengan Marco Bezzecchi, entah apa dia bicara. Kenapa enggak itu yang dibahas? Kalau seandainya Marco Bezzecchi menang di saat sprint kemarin, pasti dia akan mengatakan, wah, ini pasti udah ada jampi-jampi dari Valentino Rossi sebelum sprint dia. Banyaklah bacot. Kenapa nggak ada orang yang mengatakan begitu? Apa yang sebenarnya Valentino Rossi bagi tahu kepada dia? Kalau menang lain lagi cerita. Kalau kalah Marquez pula yang kena. Parah. Udah, tak mau pikir lagi di sini. Dan breaking news yang paling parah lagi adalah di Moto3, teman-teman. Yang mana Veda Pratama kena aneh ya. Dia start di posisi 8, harus rela start di posisi 20, dan Hakim Danis harus rela start di posisi 12 karena mereka kena penalti turun grid entah berapa, 20 ke apa, yang mana mereka kena penalti alasannya karena mereka melambat di saat Q2 ya, menghalangi entah siapa, pokoknya menghalangi. Jadi Hakim Danis yang sepatutnya start di posisi kedua harus rela start di posisi 12, dan Veda Pratama sepatutnya start di posisi 8 harus rela start di posisi ke-20. Parah. Kacau maninya. Kacau MotoGP Ceko. Gitu, pokoknya gitulah. Oke, kita lanjut dengan pernyataan Marc Marquez, teman-teman. Lambat sedikit pernyataan Marquez ini. Yang mana di sini Marc Marquez ya, simple aja kita bilang ya. Marc Marquez mengatakan, Bayangkan jika saya mencoba menyalip kehilangan bagian depan motor dan jatuh gitu. Jangan. Terlalu parah Mimin. Oke, yang mana di sini Marc Marquez mengatakan ya, dia mau mengambil agresif atau mau melawan si Oigura di saat di 2 tikungan terakhir. Dan namun Marc Marquez tidak mau karena poin ini sangat penting bagi Marc Marquez katanya ya. Seperti yang mana Marc Marquez mengungkapkan alasan dibalik keputusannya untuk tidak melancarkan serangan pada lap terakhir sprint race MotoGP Ceko di Brno, meski sempat berada sangat dekat dengan Oigura yang finish di posisi kedua. Marquez mengaku sempat menunggu kesempatan saat Oigura melakukan manuver agresif di saat lap terakhir. Namun kali ini pembalap Jepang tersebut tampil lebih tenang sehingga peluang yang ditunggu tidak pernah muncul. Saya menunggu Oigura melakukan manuver agresif seperti biasanya di lap terakhir. Namun kali ini dia jauh lebih tenang, kata Marquez. Juara dunia bertahan itu juga mengaku enggan mengambil resiko berlebihan. Menurutnya potensial kehilangan poin akibat kecelakaan atau bahkan menerima penalti untuk balapan utama tidak sebanding dengan tambahan 2 atau 3 poin dari posisi yang lebih baik. Bayangkan, jika saya mencoba menyalip lalu kehilangan bagian depan motor dan terjatuh, saya akan kehilangan semua poin dan mungkin mendapatkan long lap penalti untuk balapan hari Minggu. Jadi, saya belajar bahwa resikonya tidak sebanding, kata Marquez. Kondisi fisiknya juga menjadi faktor penting. Marquez masih merasakan dampak cedera bahu kanan yang membuatnya kesulitan sepanjang akhir pekan di Brno.
Karena itu ia menilai podium sprint kali ini bahkan lebih berharga dibandingkan kemenangan sprint yang diraihnya di balaton. Posisi ketiga di sini jauh lebih penting daripada kemenangan sprint di balaton. Yang terpenting saya mampu mengikuti kecepatan para pembalap di depan, kata Marquez. Marquez menambahkan bahwa dirinya harus menghemat tenaga sepanjang akhir pekan. Ia hanya memaksimalkan beberapa lap dalam sesi latihan untuk menjaga kondisi fisiknya. Saat ini itulah satu-satunya cara agar saya bisa bertahan sepanjang karir pekan. Dengan kondisi seperti ini, sulit untuk bertarung secara maksimal. Tetapi setidaknya saya masih bisa berkompetitif. Tutup Marc Marquez. Wih, hidung ini ingus. Yang penting Marquez udah bijak sekarang, udah bijak. Kalau enggak, 2 lap terakhir itu habis sebab ada sempat Mimin lihat juga di ada salah satu tikungan si Oigura melebar sedikit dan di situ kalau Marquez masih otaknya gila udah dilibas itu. Tapi Marquez tahu sebab dia menggunakan ban soft, jadi dia berpikir lebih baik makan sedikit daripada makan banyak tapi crash dan kena penalti bla 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 0 poin. Pandai kali Gemak. Pandai kali melihat situasi sekarang Mak ya. Wallahai Mak, padahal kamu udah takut, bilang aja gitu ya. Banyak bacot kau Mak, banyak bacot kau. Banyak bacot kau Mak, banyak bacot kau. Oke lah, itu saja untuk breakingnya hari ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.